wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Suryani Dias, asal LPTK Universitas Jember, asal instansi SMA Muhammadiyah 1 Kota Madiun. Kali ini saya akan melaksanakan PPL keempat dengan model pembelajaran Project Based Learning dalam materi Revolusi Prancis. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepasnya Amerika Serikat dan pengaruh pemerintah kerajaan Inggris. Betul, seperti itu. Pas itu, Bre. Penandatanganan deklarasi kemerdekaan oleh 13 daerah koloni Inggris di Amerika. Betul. Selanjutnya, boleh tadi angkat tangan, Mbak Umu? Asal-muasal dari hari kemerdekaan Amerika Serikat tanggal 4 Juni 1776. Oke, betul. Mbak Sita bisa? Kolaborasi
nanti akan membagi kelompok ini menjadi beberapa ya, melalui pemecahan masalah. Nah, sekarang lakukan kolaborasi untuk memecahkan masalah tentang Revolusi Prancis dengan berdiskusi kelompok. Kemudian kamu nanti akan membuat satu infografis. Dari infografis itu nanti akan dibuat presentasi.
di mana menceritakan peristiwa pemberontakan 10 Agustus 1792 yang dikenal dengan nama kelompok patung Lidi Pardi. Oke, terima kasih Adi. Ada lagi yang bisa? Sabar dulu boleh? Ardi Trombe dibangun dengan tujuan menghormati tentara besar Prancis, yaitu Grande Army. Oke, untuk menghormati Grande Army, betul. Ada lagi yang bisa? Oke, masih Putri, silakan. Ardi Trombe dibangun atas perintah Kaisar Prancis Napoleon. Betul, terima kasih Putri. Tadi coba. Ada lagi, Sita. Batu yang dibara di batu yang menceritakan
konsultasikan, nanti kan ada konsultasi sama saya. Kemarin kritiknya itu apa saja? Seperti itu. Oke, semuanya sudah mulai merencanakan produknya masing-masing ya. Oke, sekarang Bu Suci kasih bantuan supaya lebih mudah dalam merencanakan pembuatan produk. Merumuskan apa saja yang mau ditulis, apa saja yang mau dimasukkan gambarnya ke infografis. Kita akan melakukan jalan-jalan ke Prancis. Siapa yang mau jalan-jalan ke Prancis? Saya. Oke, yuk kita jalan-jalan ke Prancis tapi dari Madiun aja. Bisa? Bisa. Melalui yang namanya virtual tour. Nah, ini adalah bagian depan dari Museum Louvre. Museum yang ada di Prancis. Dari Museum Louvre ini nanti kita juga bisa tahu sebenarnya Prancis itu punya peradaban yang tinggi loh. Dia punya banyak koleksi seni di situ. Seperti itu. Oke, silakan diamati dulu. Kalian juga bisa mengaksesnya melalui Google Form, melalui Google Classroom yang sudah disediakan. Mau ke ruangan lain boleh. Kalau sudah capek dengan golnya, boleh. Ke ruangan antik, boleh. Seperti itu. Oke, sambil diakses satu-satu. Ya. Ini ya, Bu. Iya, di Napoleon. Roman antik. Coba. Kalau di sini kamu lihat bentuk bangunannya mirip kan sama Arc de Triomphe. Semuanya tuh kayak bangunan lengkung. Kemudian sangat artistik sekali. Bagus ya. Kemudian bentuk patungnya lihat kan, bentuk patungnya itu sangat realistis. Laki-laki ya seperti laki-laki. Tangannya dua, kakinya dua. Ojo kakinya empat apa? Hewan. Iya. Seperti itu. Ya, Bu. Iya. Kemudian kalau mau lihat ke Prancis itu ada Grande Gallery. Iya. Itu menceritakan tentang revolusi Prancis sekaligus ada banyak karya seni yang menggambarkan tentang revolusi Prancis. Coba bisa dilihat di sini. Di sini itu kan ada lukisan ya. Kalau tadi kan 3 dimensi, kalau ini 2 dimensi tapi dibuat bener-bener realistis. Tuh, ada manusia-manusianya. Bukan nggak sopan, kalau seperti itu kan seni ya. Kemudian nilai dan normanya kan beda dengan di Indonesia. Seperti itu. Oke, besok kita ke sana, guys. Seperti itu. Ini ada lagi, Bu. Kopi Italia. Iya. Bedanya apa ya? Bedanya.
Ya, betul. Lanjut. Silakan, ada lagi yang mau? Oke, Reza. Museum Louvre menjadi simbol perkembangan arsitektur di Prancis. Betul. Yang terakhir boleh, Bu? Paris merupakan negara kaya sesuatu mengoleksi banyak banyak seni dan arsitektur. Museum utama dekat dengan katedral emas dan lukisan banyak. Oke, boleh Nabila mungkin mau mengeluarkan jawabannya? Oh, ya udah, nggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Itu satu bantuan untuk kalian. Coba dicermati. Setelah itu ada satu bantuan lagi. Silakan saksikan. Ini juga sudah Bu Suci share di Google Classroom-nya media berupa video dari YouTube. Silakan disaksikan. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi Prancis. Di antaranya adalah paham Aufklärung di Prancis berawal dari golongan filsuf, seniman, dan intelektual. Setidaknya ada 3 tulisan dari kaum intelektual yang cukup populer dan memberikan perubahan pandangan masyarakat Prancis. Pertama, karya John Locke berjudul Two Treatises of Government yang berisi tentang paham kedaulatan rakyat. Kedua, karya Montesquieu berjudul De l'Esprit de Loi yang berisi tentang sistem pemerintahan trias politica. Ketiga, karya Jean-Jacques Rousseau berjudul Du Contrat Social yang berisi tentang kodrat manusia yang merdeka. Rousseau juga merupakan tokoh filsafat romantisme yang menjunjung tinggi perasaan dan menghargai naluri manusia. Dalam Perang Kemerdekaan Amerika, Prancis membantu Amerika dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Lafayette. Mereka telah mengenal paham-paham baru tentang kebebasan dan demokrasi, serta Declaration of Independence, yang di dalamnya berisi penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sistem feodalisme di Prancis membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yakni golongan 1 yaitu bangsawan, golongan kedua yaitu kaum agamawan, dan golongan ketiga yaitu rakyat jelata. Kaum bangsawan dan kaum agama memiliki hak istimewa berupa terbebas dari pajak, bahkan dapat menarik pajak dari rakyat melalui tanah-tanah yang dikuasai mereka. Sejak Raja Louis ke-14, raja-raja Prancis menggunakan uang kas negara untuk membiayai kehidupan yang mewah. Begitu pula dengan ratu yang berperilaku boros, seperti Marie Antoinette, istri dari Raja Louis ke-16, sehingga dijuluki Madame Deficit. Hal ini menimbulkan krisis keuangan. Pada tahun 1789, beban negara sudah tidak dapat ditanggung kas kerajaan. Satu-satunya cara adalah menarik pajak kepada kaum bangsawan yang sebelumnya terbebas dari pajak. Kekuasaan tunggal raja pada masa pemerintahan berubah menjadi tirani. Kekuasaan absolut pada mulanya diajarkan oleh seorang pemikir asal Italia yang bernama Niccolò Machiavelli dalam bukunya berjudul Il Principe. Machiavelli menjelaskan bahwa dalam memerintah,
seorang raja boleh bertindak tanpa batas terhadap negara, harta, dan rakyatnya, asalkan untuk kejayaan negara. Kekuasaan mutlak kerajaan dimulai dari Raja Louis ke-13. Ia membubarkan parlemen dan menyatakan bahwa raja tak akan membagi otoritasnya dengan siapapun juga, termasuk para bangsawan tinggi. Puncak absolutisme monarki Prancis terjadi saat Louis ke-14 berkuasa. Ia bergelar Raja Matahari, menganggap dirinya wakil Tuhan di dunia, dan memiliki semboyan paling dikenal, yaitu "Kita semua" atau "Negara adalah saya". Pada masa pemerintahannya, tidak ada kepastian hukum. Orang yang dicurigai melawan pemerintahannya dengan serta-merta diberi surat penangkapan dan langsung dijebloskan ke penjara. Raja berikutnya adalah Louis ke-15. Pada masa pemerintahannya, muncul banyak kritik dari para pemikir modern. Sejak tahun 1774, Louis ke-16 naik tahta menggantikan Louis ke-15 dan memerintah sampai terjadinya Revolusi Prancis pada 1789. Untuk mengatasi krisis ekonomi, Louis ke-16 berusaha menerapkan pajak kepada bangsawan dan pendeta. Usulan raja tersebut harus dibahas dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau Etats Generaux. Dewan ini ternyata tidak mampu menemukan kesepakatan sebab dalam sidang justru terjadi pertentangan mengenai tata cara pemungutan suara atau voting untuk mengambil keputusan. Golongan bangsawan dan agamawan menghendaki tiap golongan memiliki satu hak suara. Sementara golongan rakyat menghendaki setiap wakil memiliki hak satu suara. Persidangan Etats Generaux pun selalu berakhir tanpa hasil. Hal itu kemudian menginisiasi golongan rakyat untuk mengadakan sidang secara independen. Pada tanggal 17 Juni 1789, anggota Etats Generaux dari golongan rakyat mengadakan sidang sendiri, didukung oleh sebagian kecil anggota dari golongan bangsawan dan agamawan. Peserta sidang menyatakan diri sebagai Dewan Nasional atau National Assembly yang bertujuan memperjuangkan terbentuknya konstitusi tertulis bagi Prancis. Louis ke-16 berusaha membubarkan baik dengan jalan perundingan maupun dengan kekerasan. Sikap raja yang berusaha membubarkan Dewan Nasional dengan jalan kekerasan menimbulkan kemarahan rakyat dan terjadilah huru-hara. Puncak huru-hara terjadi tanggal 14 Juli 1789 ketika rakyat menyerbu dan meruntuhkan penjara Bastille. Penyerbuan penjara Bastille ini disebabkan tersebarnya desas-desus bahwa Raja Louis ke-16 mengumpulkan tentaranya di sekitar Paris untuk menindak rakyat sehingga rakyat membutuhkan senjata yang terdapat dalam penjara Bastille. Penyerbuan terhadap penjara Bastille berhasil dengan baik karena tentara yang berkumpul di Paris memihak rakyat. Peristiwa itu pun dianggap sebagai permulaan revolusi dan kemudian diresmikan sebagai Hari Nasional Prancis. Pada tanggal 4 Agustus 1789, sebagian besar golongan bangsawan dan pendeta menyatakan diri bergabung dengan Dewan Nasional. Keikutsertaan golongan ini dalam Dewan Nasional diikuti pula kesediaan mereka untuk melepaskan hak-hak istimewa yang dimiliki atau melekat sebelumnya. Tokoh Dewan Nasional ini diantaranya adalah Mirabeau, Lafayette dari kalangan bangsawan, dan Sieyès dari kaum agamawan. Dewan Nasional
pada tanggal 27 Agustus 1789 mengumumkan hak asasi manusia dan warga sipil. Deklarasi ini memuat pengakuan terhadap hak asasi, misalnya hak kebebasan menyatakan pendapat, hak atas milik pribadi, hak kebebasan bertempat tinggal, hak untuk membela diri, hak diperlakukan sama secara hukum, serta hak keamanan pribadi. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1790, Undang-Undang Dasar Prancis disahkan dan 2 tahun kemudian Prancis menjadi negara pertama di Eropa yang mendeklarasikan sebagai negara republik. Bagaimana nasib Louis ke-16 dan istrinya Marie Antoinette? Pada 22 Januari 1793, keduanya dieksekusi mati di depan publik menggunakan guillotine. I say, I am Napoleon. I am Emperor. Penghapusan feodalisme. Dihapuskannya feodalisme menyebabkan tidak ada lagi golongan-golongan masyarakat dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Meluasnya paham nasionalisme. Liberté, égalité, fraternité adalah semboyan revolusi Prancis yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Semboyan ini juga menggambarkan semangat nasionalisme rakyat Prancis. Berkembangnya ide supremasi hukum. Undang-Undang Dasar merupakan kekuasaan tertinggi. Sejak pemerintahan Napoleon, hukum diseragamkan pada setiap orang dan daerah. Untuk itu, Napoleon menyusun kitab Undang-Undang Dasar yang disebut Code Civil, yang kemudian menjadi Code Napoleon. Selain itu, revolusi Prancis berdampak pula terhadap munculnya ide pemerintahan republik, berkembangnya faham demokrasi dan liberalisme, dan yang terakhir, timbulnya ide tentang aksi revolusioner. Tadi kita sudah menyaksikan video ini. Anda bisa mengumumkan pada belakangnya nih. Siapa yang mau mengumumkan ada? Oke, berarti di sini satu bentar, satu dulu. Dari kamu dulu deh. Ya, Melakukan revolusi karena mendapat pengaruh dari revolusi Amerika. Sebab Prancis membantu Amerika Serikat melawan pemerintahan kerajaan Inggris. oke, betul. Terima kasih, Bu. Lanjut, siapa tadi dulu? Satunya mau? Ya. Sebelum tahun 1789, Prancis masih menerapkan sistem monarki absolut yang kemudian diruntuhkan oleh gerakan rakyat. Oke, terima kasih, Reza. Tadi, video juga secara kanan. Revolusi Prancis dilatar belakangi oleh berkembangnya paham baru yang dipelopori oleh filsuf, seniman, dan golongan intelektual. Betul, jadi kalau kita dari isu, cendekiawan juga golongan intelektual. Lanjut.
saat rakyat menyambut istana Versailles. Oke, betul. Seperti itu. Akan menyebar ke Versailles. Lanjut. Puncak revolusi Paris terjadi pada masa pemerintahan Louis XVI. Oke, terima kasih. Revolusi menghendaki terbentuknya konstitusi tertulis di Prancis. Betul. Revolusi itu menuntut terbentuknya konstitusi. Lanjut. Boleh. Yang terakhir, yang sangat amat bersemangat. Kecuali ini ya, ini lebih semangat lagi dong. Ya, boleh. Sama dari itu boleh. Revolusi Prancis sangat mengerikan sebab pada tahun 1790 Raja Louis XVI dan istrinya Maria Antonie dihukum mati di depan rakyat Prancis. Betul. Serem. Ya, betul. Oke, lanjut ke Resita. Sita. Prancis menjadi negara pertama yang mendeklarasikan diri sebagai negara republik di kawasan Eropa. Betul. Nah, ini boleh yang terakhir. Ikon wisata seni dan sejarah di Prancis. Iya, kalau Mas Arifin ini fokusnya pada wisata ya. Karena dia wisata Iya, betul. Seperti itu nggak apa-apa. sampai minggu lewat dari gereja. Oke. Tapi ini sebenarnya sudah bagus sekali ya. Kalian sudah fokus ketika melihat video, kalian fokus untuk cari tahu nih apa yang kelompok saya butuhkan. Dari kelompok 3, mereka fokus pada pengaruh revolusi. Kemudian yang kelompok 2. Kelompok 2 ini juga sudah bagus sekali. Fokusnya langsung pada kejadian-kejadian pentingnya pada revolusi Prancis. Ini Mas Adi ini sebagai ketua kelompok. Lumayan ya? Happy, Mas? Ya, seperti itu. Sudah cukup kolaboratif. Ini kelompok 1. Ini juga sudah menganalisis, coba mencari tahu apa saja sih yang menyebabkan revolusi Prancis. Nah, semua itu nanti silakan dibuat dalam bentuk media infografis yang menarik. Oke, coba tetap ini. Ini Bu. Bu. Ini Adi masih buka aplikasi ya? Ya, Bu. Awas dah coba. Seperti ini. Di sini hilang apa ya? Lihat dulu. Dari atas. Tuyupin. Iya. Seperti ini. Kemudian gambar-gambarnya sudah dipilih yang terbaik. Arifin membantu kan di sini? Ya, sangat membantu, sangat sekali. Kemudian dari info yang sudah kamu tulis di situ, semuanya boleh dipertanggungjawabkan kebenarannya. Coba, coba lihat dulu. Kenapa kok warnanya kuning? Apa? Kuning melambangkan kemenangan. Kalau pink?
Yang lainnya bisa sambil diskusi. Kamu dapat infonya dari mana? Dari buku. Oh. Tapi kolaborasi ya. Aduh, bergerak dulu, jangan dikerjakan sendiri. Oke, beri kesempatan untuk temannya juga. Mana? Nah, kenapa gitu? Coba agak turun lagi. Yuk. Ini konsepnya apa nih? Bendera-bendera itu. Iya. Sama godong-godong. Iya kan, Prancis kan memang naturalis gitu loh. Natural, gaya seninya ada yang natural. Yang sini? Nah, oh iya, kalau yang ini pakai suhu ya. Coba lihat. Oh iya. Kayaknya semua udah selesai ya. Kita urutkan aja supaya lebih runtut, lebih kronologis. Kita mulai dari latar belakang, kemudian proses terjadinya, baru pengaruhnya. Silakan di kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ingat, pada sesi kali ini Bu Suci akan melihat bagaimana kalian presentasi yang dinilai presentasinya seperti apa, produknya ketika di depan sikapnya seperti apa, seperti itu. Oke. Maaf agak kesini. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami masuk ke materi, saya perkenalkan diri dari kelompok 1. Yang pertama saya sendiri, nama Rizya Yoga Utama. Di samping saya itu Alfiansa, ini Umum Mutia, dan yang ini Nabila. Oke. Silakan. Silakan ditampilkan medianya boleh? Ya. Dan ini hasil media yang telah kami kerjakan. Oh ya, sudah di itu. Ya. Silakan. Pertama, munculnya filosof pembawa pembaharuan. Montesquieu mengenalkan trias politikal. 2. Voltaire mengecam pemerintahan Louis ke-16 sebagai pemerintah yang berpusat pada Jean-Jacques, raja bukan rakyat. Jean-Jacques Rousseau menyerang agar pemerintahan Prancis melaksanakan pemerintah demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Dan selanjutnya bisa dibacakan oleh tim saya. Oke, terima kasih. Kedua, latar belakang Republik Prancis adalah sosialisme monarki. Raja berkuasa secara mutlak dan tidak dibatasi undang-undang yang disertai dengan tidak berfungsinya dengan perwakilan rakyat. 3. Ketidakadilan politik. Pemilihan pegawai pemerintahan dipilih berdasar keturunan bukan keahlian. Yang keempat, Divisi Keuangan Prancis. Pajak yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat digunakan untuk membiayai hidup mewah raja. Oke. Cukup sekian yang bisa kami presentasikan dari kelompok 1. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Pertanyaan dulu. Dan sebelum saya tutup, adakah yang bertanya? Oke, dari kelompok ya Amanda dulu boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin memberikan kritik. Akan lebih baik kalau kelompok 1 memasukkan gambar-gambar dari revolusi Prancis atau bisa juga menggunakan gambar yang membuat orang yang melihat infografis ini langsung tahu kalau ini adalah Prancis. Misalkan menara Eiffel itu, tentu saja terkait materi
bertanya, pajak yang dibebankan pada rakyat itu apakah ke semua golongan? Itu saja, terima kasih. Oke, saya ulang ya. Pajaknya itu apakah ke semua golongan atau hanya golongan tertentu? Oke, lanjut. Saya memberikan apresiasi untuk kelompok 1 yang sudah berusaha maksimal untuk membuat infografis yang baik, terlepas dari masih adanya kekurangan. Semoga bisa diperbaiki. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini bagus sekali Mbak Sita sudah kasih apresiasi, kita beri apresiasi juga. Oke, silakan dari kelompok 2 sudah tidak sabar. Boleh? Siapa dulu? Saya. Oke, boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, berdasarkan video yang tadi sudah kita tonton, sistem monarki absolut telah diterapkan di Perancis ratusan tahun sebelum revolusi. Kenapa baru pada masa pemerintahan Raja Louis ke-16 terjadi revolusi? Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin bertanya, bias politika itu apa? Ya, silakan Mas Adi. Ini kayaknya unek-uneknya banyak ya. Mohon maaf untuk kelompok 1. Saya boleh kan? Boleh kan kritik dan saran. Kritik kan membangun, harus ada solusi. Betul, boleh. Mohon maaf untuk kelompok 1. Saya ingin memberikan kritik dan saran terkait penggunaan EYD agar lebih diperhatikan. Contohnya, penulisan nama orang seperti Montesquieu itu huruf awalnya harus huruf kapital, begitu pula awal kalimat harusnya menggunakan huruf kapital. Oke, kritis sekali. Itu saja Terima yang kasih. saya. Oke, terima kasih kritis sekali dari Adi. Kita beri tepuk tangan untuk Adi dan juga kita. Yang satu kasih kritik, yang satu kasih apresiasi. Silakan bisa dijawab kelompok yang di depan kalau sudah ada jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 terlebih dahulu mengenai kenapa revolusi Perancis baru terjadi pada masa Louis XVI. Padahal monarki absolut sudah diterapkan di Perancis ratusan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis kami, alasannya adalah retakan dari negara. Yang ini dulu ya. Sebenarnya semuanya sudah bagus. Insya Allah semua sudah paham tentang latar belakang revolusi Prancis. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Tadi sudah keren sekali dari kelompok 1. Ini kelompok 2 harus lebih keren. Dan minimal harus keren. Silakan kelompok 2. Kepala sukunya ini sudah Mas Adi. Dulu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dari Bu Suci yang sudah diberikan Bu Suci. Oke. Sebelum memulai presentasi, kami ingin berkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri, perkenalkan nama saya siapa? Adi Abdurrahman, biasanya dipanggil Afan. Oh, ini Mbak Salsa. Yang selanjutnya Mbak Putri Mumil. Ya, langsung saja masuk ke dalam presentasi kami. Pakai bukunya juga apa-apa. Ya, ini. Ya, bukunya kemudian bawa siapa? Nanti bantu jawab pertanyaan. Toh? Kami di sini akan mempresentasikan jalannya revolusi Prancis. Hanya sedikit saja bagian dari kami tidak tahu kenapa. Kan kami mintanya banyak. Sombong kan? Sombong. Biasa. Ini najis. Jalannya revolusi Prancis. Pada 1774, Raja Louis Raja Louis ke-16 naik takhta menggantikan Raja Louis XV. Pada 5 Mei 1789,
Raja Louis XVI memanggil Etats Generaux untuk mengadakan sidang. Pada 17 Juni 1789, golongan ketiga membentuk National Assembly atau Dewan Nasional. Dan pada 20 Juni 1789, Dewan Nasional mengadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar Perancis. Selanjutnya pada 14 Juli 1789, rakyat menyerbu penjara Bastille dan Istana Versailles. Selanjutnya 26 Agustus 1789, Dewan Nasional mengeluarkan deklarasi Des Droits de l'Homme et du Peuple. Deklarasi mengenai hak manusia dan warga negara. Oke. Oke, itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Ya, masih itu. Pertanyaan ya. Aku. Ya. Jelas kalau pertanyaan. Kenapa puncak? Belum dimulai, sebentar. Dulu saya buka pertanyaannya. Ya, udah coba. Oke, langsung saja dari kelompok 3. Dari kelompok 3 ya? Oke, langsung dari Mbak Cita, monggo. Ya, sudah saya buka. Ayo. Monggo. Sudah saya buka. Jangan tahu ini beneran nih saya. Ayo. Yuk. Seperti Kenapa puncak revolusi Perancis ditandai dengan penyerbuan rakyat ke penjara Bastille dan Istana Versailles? Oke, dari Mbak Cita sudah. Monggo. Masih kelompok 1. Ya, masih kelompok 3 selanjutnya. Apakah ada hubungannya antara Istana Versailles, Museum Louvre, and Art of the Trophy? Karena saya melihat bentuknya kok mirip. Terus yang ketiga ini terakhir. Bentar. Saya belum menyelesaikan diri saya. Ya. Sebentar toh. Oke, lanjut. Yang ketiga, mengapa medianya terlalu gelap? Kan cukup Adi aja yang gelap. Ya, nggak apa-apa. Saya anggap itu ujian. Enggak apa-apa, ini tuh kelompoknya kelompok mamba. Ya kan? Selanjutnya mungkin Mas Arifin. Nggak ada. Oke. Cukup, makasih kelompok 3. Ayo. Monggo, itu. Saya bertanya untuk kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan Yang keras pertanyaannya. Oke. Apa yang dimaksud dengan Etats Generaux? Bro, atau bisa dengan Etats Bro. Ya. Sekarang Mas Yoga umum. Oke, lanjut. Calon. Ya. Bentar lagi. Apakah hanya golongan tiga yang masuk ke Dewan Nasional? Apa? Apakah hanya golongan tiga yang masuk ke Dewan Nasional? Oke. Saya mau mengkritik media. Kenapa itu medianya tulisannya sangat kecil dan tidak bisa dibaca dari sini? Oke. Media. Oke. Ya datang gitu ya. Ya. Cukup atau ada pertanyaan lagi? Kita cuma gini duluan. Sudah. Mungkin Mas Yoga masih kurang terima dengan saya. Dan itu nama kelompoknya nggak ada. Oke, ada lagi. Oke. Saya tidak kenal. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Saya terima pertanyaan kalian. Mungkin ada yang kurang jelas pertanyaan, tapi sudah apa.
Terima kasih atas kesempatannya dari kelompok 1. Tiga. Sampai Kelompok Kelompok 1 3 dulu. 1 juga nggak apa-apa. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang penjara Bastille dan Istana Versailles merupakan simbol dari kekuasaan raja. Sehingga ketika revolusi simbol-simbol kekuasaan raja yang diserang, di sana juga menjadi kekuatan raja. Begitu. Apakah ini bisa diterima jawaban saya? Jawab. Oke, yang kedua. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. tiga. Kelompok 2 yang Kelompok 3. nomor 2. Kelompok 3 nomor 2. Iya. Ya sebentar. Kritiknya belum bisa jawab. Kritik dari Amanda dan Kimo. Mana ini? Ya, nah. Guys, Oh, yang mengkritik saya itu toh? Iya. Nah, coba Mas. kenapa kok saya rata-rata itu warnanya hitam dia? Ya ini sekaligus menjawab yang kelompok 1 ya kritiknya. Oke, saya jawab sekaligus 2 ya. Jadi saya menggunakan warna rata-rata hitam itu karena Standar. Oke. Sebelum media. Ya medianya dulu. oke. Medianya kenapa saya menggunakan warnanya seperti itu? Karena saya terinspirasi dari saya sendiri ya. Kalian kenal saya kan saya seperti ini. Jawab apa cakep. Oh, manis kok. Oke, mungkin itu yang saya jawab dari Mbak Manda tadi. Kenapa saya menggunakan warnanya seperti itu, rata-rata warnanya hitam atau ini gimana? Karena saya terinspirasi dari diri saya sendiri. Coba senyum. Oke, selanjutnya Mas Yoga, kenapa kok tulis? Amin ya Allah. Kenapa tulisannya nggak jelas atau nggak kelihatan? Ini nanti habis ini selesai, ya kamu bisa minta saya ini, ya ini apa? Biar semakin jelas gitu loh. Di rumah nanti dipajang di kamar. Soalnya itu terlalu Oke, cetak yo. Iya. Cetak yo. ya gitu. Oke, nggak dicetak mandiri. Enggak, nanti tetap Bu Suci cetak, Bu Suci kasih ke ini, Madi kok, tenang. Ya, Mas Yoga nanti dibaca setiap hari ya. Kan katanya nggak jelas loh. Ya Allah, Oke, terima kasih kritikannya. Kelas kurang 1. Oke. Nama kelompok. Oke, nama kelompok mungkin nggak usah dikasih nama kelompok, nanti kami terlalu PJ. Soalnya ini kan saya sudah menjelaskan terlalu bagus. Iya, iya. Kurang bagus apa kurang tepatnya, Mas? Hah? Kurang bagus apa kurang tepatnya? Oh, Kecil mungkin. oh kalau mau Besar, kan? saya tambahkan tempat ya bisa. Oke, tambah yang besar ya. Ya, nanti. Oke, siap. Ya. Setelah ini bisa. Ya. Mungkin nanti kamu juga mau masuk. Kalau pengen ya. Yo. Sudah. Yuk. Oke, pertanyaan kedua dari kelompok 3. Enggak bener, kan lo. Gitu. Oh, iya. Penjara ya bukan. Penjara Untuk bangunan. Oh, kemiripan bentuk istana Versailles, Museum Louvre dan Arc de Triomphe ini menurut kelompok kami memang menunjukkan adanya hubungan antara ketiganya. Walaupun dibangun pada masa yang berbeda, tapi gaya bangunan dan gaya hiasnya sangat khas Perancis. Khas kok. Oke, sudah bisa diterima? Mas Arifin? Oke, alhamdulillah. Tumben. Oke, mungkin ada lagi? Ada penerai kelas. Tadi pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 3. Bisa dijawab. Kelompok 1. Kami
Oke, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penjara Bastille dan Istana Versailles merupakan simbol dari kekuasaan raja sehingga ketika revolusi Oh itu pertanyaan dari kelompok 3. Maaf. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang etats de Bureau adalah majelis legislatif dan konsultatif yang terdiri dari 3 kelas sosial atau etats, yaitu bangsawan, rohaniawan dan etats. Ketiga yang terdiri dari para pekerja yang berada di luar kedua kelompok yang di atasnya. Sudah bisa diterima kelompok 2 1? Sudah? Sudah. Oke. Mungkin itu saja. Kita tutup sesi tanya jawab ini dengan menutupnya juga dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada kurangnya mungkin dari kelompok kami sendiri. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu semboyan liberty, yang dimaknai sebagai liberalisme yang memuat cita-cita kemerdekaan dan kebebasan. Yang kedua semboyan egality, yang dimaknai sebagai keadilan atau persamaan hak di mata hukum yang tidak lagi melihat golongan. Yang dimaknai sebagai romantik nasionalisme. Terus untuk Suaranya agak dikeraskan. selanjutnya sistem rule based law, yang dimaknai bahwa undang-undang menjadi sumber kekuasaan tertinggi oleh negara. Oke. Gas. Penghapusan feodalisme sempat berobat diterapkan di Indonesia pada masa Gubernur Jenderal mendapat pendidikan formal bagi seluruh rakyat. Praktek kapitalisme ekonomi yang semakin berkembang. Oke, sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin bertanya? Oke, mulai dari kelompok 1 dulu. Vito dulu. Boleh? Ya, mulai dulu boleh. Saya ingin bertanya, kenapa bagian fraternity diberi gambar tiang pancung? Selanjutnya, Saya juga mau bertanya makna gambar negara itu buat apa ya? ya, terima kasih. Selanjutnya masih makan gambar, tolong dijelaskan kenapa gambar. Paling tahu menggunakan gambar perempuan apa. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Wah, jelas ini. Oh, ada. Si itu. Oke. Terima kasih atas. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Jangan yang besok. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyampaikan kritik terkait ejaan. Kata yang Iya. bukan sayang. Bukan sayang. Iya.
Jadi mungkin bisa dihilangkan dan penggunaan huruf kapital di depan kalimat mohon diterapkan juga. Paham gak? Udah. Terus kata di Indonesia juga harusnya dipisah dengan I. Untuk Indonesia menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama negara. Oke, terima kasih. Sudah ya? Thank you. Oke, you welcome. Selanjutnya Dari kelompok 2 masih ada? masih Apakah Indonesia juga terpengaruh oleh revolusi Prancis? ya, terima kasih. Selanjutnya Apakah semboyan liberté, égalité, dan fraternité ini ada hubungannya dengan perkembangan Prancis hari ini sebagai pusat mode dunia? terima kasih. Kami akan menjawab dari kelompok 1 dulu ya. Untuk kelompok 1 itu gambarnya itu merupakan gambar eksekusi Raja Louis ke-16 dan istrinya Maria Antoinette. Gambar ini menunjukkan persaudaraan rakyat Prancis yang akhirnya bisa memulihkan monarki absolut seperti itu. Sudah paham? Sudah puas? Gak paham iki lho digantene makane. Sudah. Puas? Yuk, prosesnya. Memang harus tolong ya, kalau dijelaskan itu didengarkan. Ya, pas. Yuk, iPhone. Gambar itu merupakan gambar kebebasan rakyat Prancis dari kekuasaan monarki. Terus absolut. Pin. Gambar itu kami pilih sebab terinspirasi dari Maria Antoinette yang berdasarkan hasil diskusi kami awalnya bahwa hukum karena merupakan ratu di Prancis. Dan untuk Mas Adi dari kelompok 2, terima kasih atas kritiknya. Akan kami perbaiki desain informasi di infografis kami. Oke, satu lagi itu yang di depan judulnya pengaruh revolusi Prancis. Apakah P dalam Prancis itu sudah besar atau belum dalam kapitalnya? Sudah. Oh, sudah. Oke, Itu coba dulu. salah. Saya sudah mengirim yang baru. Oh, berarti itu salah. Terima kasih. Sama. Oke, untuk pertanyaan dari Mbak Salsa, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu pengaruhnya tidak langsung. Kami sudah mencantumkan salah satu pengaruhnya di Indonesia dengan usaha penghapusan praktek feodalisme yang dilakukan pada masa pemerintahan Republik Batak oleh Gubernur Jenderal Bendels. Walaupun pada kenyataan Bendels juga melakukan korupsi dan memaksa rakyat melakukan kerja rutin untuk membangun jalan pos Anyar Panarukan. Untuk pertanyaannya Mbak Putri, saya akan menjawab. Ya, berdasarkan hasil diskusi kami menyimpulkan pada keterkaitannya kalau kita ingat sejarah akan mempengaruhi masa depan kami juga terjadi di Prancis. Dengan adanya revolusi Prancis, akhirnya Prancis menerapkan semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Hal ini membuat Prancis berkembang seperti sekarang, termasuk kebebasan berekspresi yang dilakukan melalui Paris Fashion Week dan perkembangan ekonomi Prancis. Hari ini yang juga
Oke, silakan dimulai dari kelompok 1. Berdasarkan hasil diskusi dan presentasi dari kami menyimpulkan latar belakang terjadinya revolusi Prancis dan pembuatan infografis yang benar. Kami juga bisa menyimpulkan jawaban dari pertanyaan mengapa revolusi Prancis punya pengaruh yang besar terhadap perkembangan sejarah dunia. Bahwa pengaruh revolusi Prancis sangat besar karena latar belakang masalah yang dihadapi oleh khususnya Eropa di masa itu. Di Eropa sistem pemerintahannya banyak sehingga banyak kerajaan di Eropa termasuk Inggris dan cukup waspada dengan gerakan revolusi di Prancis. Terima kasih. Terus tadi latar belakangnya seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, di mana sebenarnya ada penyelewengan puncaknya di Lumike 116, tapi sebenarnya NGO-nya sudah lebih jauh dari kakek. Terima kasih untuk kelompok 1 luar biasa. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Berdasarkan hasil kolaborasi kami dan masukan dari teman-teman kami yang dimontai tentang jalannya revolusi Prancis dan pembuatan infografis yang bisa digunakan sebagai media belajar sejarah yang kami juga bisa menyimpulkan jawaban dari pertanyaan mengapa revolusi Prancis punya pengaruh yang besar terhadap perkembangan sejarah dunia. Bahwa pengaruh revolusi Prancis sangat besar karena Prancis sebagai negara pertama di Eropa yang berhasil melakukan revolusi dan menjadikan Prancis sebagai negara Eropa pertama yang berbentuk republik. Terima kasih benar sekali yang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir kelompok 3, silakan. Yang mau ini. Berdasarkan hasil kolaborasi kami dan masukan dari teman-teman kami, jadi mengetahui tentang dampak revolusi Prancis dan penguatan infografi yang bisa sebagai media belajar sejarah yang menarik. Kami juga bisa menyimpulkan
belajar tentang revolusi Prancis, saya jadi tahu pentingnya berkolaborasi dalam diskusi kelompok. Rakyat Prancis juga berhasil melakukan revolusi sebab kolaborasi yang baik. Oke, sip. Bentar, ada lagi? Oke, ini kelompok 2, antusias sekali. Salah dulu boleh? Dengan belajar menggunakan media yang menunjukkan bangunan ikonik di Prancis seperti Museum Louvre, saya jadi memahami revolusi Prancis. Oke, sip, pinter. Terus, yang terakhir Putri. Saat diskusi kelompok, saya bisa berkolaborasi dan membaca banyak sumber termasuk sumber yang disediakan di Google Classroom. Saya dapat memahami revolusi Prancis. Oke, ada lagi yang mau jawab? Cinta. Apa? Boleh? Melalui presentasi revolusi Prancis, saya jadi lebih percaya diri berbicara di depan banyak orang. Oke, sip. Ini masih ada satu lagi yang tadi sudah angkat tangan, tidak mau kalah. Silakan yang terakhir Sinta. Itu kita cukupkan sekian aja. Silakan. Dengan membuat infografi saya bisa menuangkan banyak ide dan Kreativitas. untuk mendesain sekaligus belajar tentang revolusi